Ya, disiarkan langsung dari kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Jalan Cut Nyakdin nomor 102, Binjai Timur, 99,4 FM Radio Kardopa Berani tampil beda. Halo, selamat pagi pendengar Kardopa, kita bersama dalam program spesial talk show Dinas PPKB Binjai dan saya Retno Yunita yang bersama Anda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Baik pendengar Kardopa, pagi ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu program pencegah stunting di kampung keluarga berkualitas melalui Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT ya. Dan memang saat ini ya pendengar Kardopa menjadi momok di masyarakat terkait masalah stunting. Pemerintah sampai sekarang masih menggalangkan program stunting lewat berbagai hal, itu mulai sosialisasi langsung ke masyarakat, kemudian juga membuat program pranikah dan selama 1.000 hari pertama kehidupan, serta masih banyak juga program-program pemerintahan dengan bertujuannya adalah mengurangi angka stunting di Kota Binjai. Nah, untuk kali ini program pencegah stunting di Kampung KB melalui Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASAT akan kita bahas dan kita kupas bagaimana sebenarnya strategi dan apa yang sudah dilakukan ya. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan dua narasumber kita pagi ini. Ada Ibu Sri Ismawati SH, beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi. Selamat pagi Ibu Sri. Selamat pagi Mbak Retno, selamat pagi seluruh pendengar Kardopa dan seluruh warga Kota Binjai. Waduh, ini nampaknya sehat Ibu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, kemudian Ibu Sri juga didampingi oleh Ibu Ani Rizky Nasution STRCAP. Beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Binjai. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Mbak Retno, selamat pagi juga pendengar Kardopa FM dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, saya didampingi oleh ibu-ibu cantik ini di Kota Binjai ini Ibu ya. Oke, Ibu, ini menarik sekali pembahasan kita terkait dengan pencegahan stunting dan kalau kita lihat juga banyak sekali intervensi yang sudah dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program ini. Dilihat dari jumlah angkanya juga cukup besar karena Indonesia ini negara kedua tertinggi stunting di Asia Tenggara. Nah, seperti apa mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar Kardopa dan juga pendengar lainnya yang saat ini sedang mendengarkan kita, apa sih sebenarnya Kampung KB ini? Kampung keluarga berkualitas dan tujuannya apa dibentuk KB ini? Silakan Ibu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Sebagai Ketua IPKB Kota Binjai, IPKB ini adalah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. Jadi mungkin belum familiar di masyarakat karena pesertanya hanya penyuluh KB. Tidak seperti IBI ya. Kalau IBI kan mana-mana bidan. Kalau penyuluh KB ini hanya ada di Dinas PPKB. Oke. Tadi pertanyaannya ya, pengertian dan tujuan Kampung KB ya. Kalau Kampung KB ini pada dasarnya dulu dibentuk karena dari wacana Presiden Jokowi itu adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, Kampung KB ini sendiri adalah bukan yang terbagus, tapi itu adalah daerah terpencil, angka KB-nya mungkin di bawah kelurahan atau kecamatan lain, kemudian angka kemiskinan, angka stunting, mungkin kalau sekarang ya, itu rawan. Jadi makanya dibentuk Kampung KB. Tujuannya adalah untuk agar keluarga Indonesia itu lebih diperhatikan dari semua dinas atau sektor terkait membangun di kampung keluarga berencana. Bukan hanya program KB aja. Jadi semua program dinas-dinas terkait juga harus diprioritaskan di kampung KB. Sektor kalau gitu ya. Iya, Oke, benar. luar biasa. Dan ini programnya sudah berapa lama berjalan? Dari pencanangannya tahun 2016. 2016. Di Binjai sendiri 2016 juga kebetulan itu di Kampung KB Kebun Lada. Pencanangan awal. Oke. Menyusul 4 kecamatan lain tahun 2017. Mhm. Jadi semua kecamatan di Kota Binjai sudah memiliki Kampung KB. Oke, baik, berarti ada lebih 6 tahun proses ini sudah berjalan Iya. begitu Ibu ya. Progresnya gimana Bu? Progresnya sejauh ini alhamdulillah banyak kemajuan ya. Mhm. Tapi ya namanya masyarakat ya, kita memang harus saling mendukung. Betul. Tanpa ada dukungan dari masyarakat pun programnya nggak Tidak berjalan. berjalan, benar Iya. sekali. Oke, nah bicara soal Kampung KB di Kota Binjai ini, mungkin Ibu Sri bisa jelaskan di mana aja sih sebenarnya Bu letak Kampung KB di Kota Binjai?
Binjai itu kan awalnya memang 2016 ya. Itu ada di Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, itu pertama kali dicanangkan. Kemudian pada tahun 2017 kita bentuk lagi ada 4 kelurahan di Kelurahan Limosunde, Kecamatan Binjai Barat, kemudian di Kelurahan Setia, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Mencirim di Kecamatan Binjai Timur, kemudian di Kelurahan Bakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan. Jadi ada 5. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai di tahun 2022 kemarin kita ada bentuk lagi dengan keluarnya Impres nomor 3 tahun 2021 itu ada kita membentuk 10 kampung keluarga kualitas. Sebenarnya dulu kampung KB tapi seiring berjalannya waktu jadi berubah namanya menjadi kampung keluarga berkualitas. Itu ada di masing-masing kecamatan juga. Kita menambah dua lagi di Kecamatan Binjai Utara sendiri itu ada Kelurahan Kebun Lada, Kelurahan Cengketuri, kemudian Kelurahan Jati Utomo. Kemudian di Kecamatan Binjai Barat itu ada Payaroba dan juga di Kelurahan Sukamaju. Untuk Kecamatan Binjai Kotanya itu ada Kelurahan Pekan Binjai dan ada Kelurahan Brengam. Kemudian untuk di Kecamatan Binjai Selatan itu ada Kelurahan Pujidadi dan Kelurahan Tanah Seribu. Kemudian untuk Kecamatan Binjai Timur itu ada Kelurahan Tunggurono dan Kelurahan Timbang Langkat. Jadi menjadi 15 lah ya, yang awalnya tadi 5, kemudian dibentuk lagi 10 menjadi 15. Jadi ada 22 lagi yang belum kita bentuk. Insya Allah ke depannya kita semua kelurahan yang ada di Kota Binjai bisa menjadi kampung keluarga berkualitas. Itu harapan kami. Luar biasa itu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan artinya bahwa sasarannya adalah seluruh kelurahan yang ada di Kota Binjai itu bisa mendapat sasaran dari adanya kampung keluarga berkualitas Ibu ya. Oke, nah bagaimana sebenarnya peranan kampung KB ini dalam mempengaruhi penurunan dan pencegahan stunting Bu? Kalau peranan kampung KB dari awal, kalau programnya betul-betul jalan, sebenarnya sudah bisa mencegah stunting. Karena kampung KB ini sendiri kan ada 8 fungsinya, 8 pokja yang sudah dibentuk. Itu ada seksi reproduksinya, ada seksi ekonomi, seksi pemberdayaan masyarakat untuk kebersihan. Nah, dari seksi-seksi ini diharapkan memang tujuannya promosi melalui KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang program keluarga berencana. Nah, di sana itu nanti kan semua sektor, ada dinas kesehatan, dinas KB, dinas pertanian. Nah, jadi dari sana kan hal utama yang dilakukan itu adalah melalui promosi KB dulu lah ya. Karena bagaimanapun kalau keluarga itu kan awalnya 2 ya, kalau BKKBN bilang 2 anak lebih sehat. Nah, kenapa terjadi stunting itu? Enggak, sekarang 2 anak lebih sehat. Kenapa sih harus ber-KB ya kan? Dengan ber-KB otomatis kan tidak ada stunting. Kalau ibunya nggak hamil, nggak melahirkan, nggak ada stunting. Jadi kita promosi dulu melalui kontrasepsi, pemasangan kontrasepsi pada ibu pasangan usia subur. Nah, promosinya kepada siapa? Kepada calon pengantin, kepada ibu hamil, pasangan usia subur yang baru melahirkan, ataupun yang sudah memiliki anak balita agar mereka menjarangkan kehamilannya untuk mencegah terjadinya stunting. Nah, promosi-promosi ini diaktifkan oleh kader-kader yang ada di kampung KB itu sendiri. Dari ada dia kader yang tergabung di kelompok IMP, Institusi Masyarakat Perkotaan atau Pedesaan. Ada dia kader KB, sub PPKBD. Ada juga melalui kader Bina Keluarga Balitanya, Bina Keluarga Remaja, Lansia, dan juga FIK remajanya sendiri. Nah, kalau mau masuk ke remaja kan, kalau stunting ini dicegah dari 0 itu melalui usia remaja. Usia remaja, oke. Nah, itu kalau menurut saya peranannya itu dari awal sudah ada. Pencegahannya melalui program KB, kemudian juga melalui program promosi kesehatan lainnya. Misalnya yang sudah dilakukan oleh kampung KB di wilayah binaan saya ya, Kelurahan Limosunde itu melalui kebersihan. Program penyuluhan kebersihan dan sanitasi. Karena selain KB, selain gizi, kebersihan ini juga dan sanitasi ini memegang peranan yang penting. Jadi ketika gizinya sudah tercukupi, tapi sanitasi atau kebersihan yang nggak terjaga juga nggak dapat goalnya ya Bu ya. Misalnya kan kita lihat ada jarak
sumber air minum dengan septic Septic tank tank, atau ya. itu pun dekat itu mempengaruhi Mhm, juga. oke. Kebersihan pengolahan makanan. Kalau promosi sejauh ini yang sudah dilakukan itu adalah kita buat spanduk. Ini kan Pokja Kampung KB Limusunde mengadakan kebersihan. Mhm. Nah, gotong royong itu program yang sudah dilaksanakan oleh lurah bersama dengan Pokja dan masyarakat. Oke, dan Desa Limau Sunde ini menjadi percontohan ya untuk Untuk kampung kampung kami. keluarga berkualitas, benar? Kebetulan juga Kelurahan Limusunde untuk Kota Binjai juara untuk kebersihan. Wow, luar Promosi dari biasa ya. Kampung KB Oke. ini juga. Heeh, heeh. Nah, yang sudah dilakukan itu juga ya, selain promosi kebersihan, kita juga sudah ada ya kemarin juara Kampung KB tingkat provinsi, juara 2, ada mendapatkan bantuan 10 bedah rumah. Wow, Nah, luar dari biasa. kan keluarga-keluarga tadi yang sudah didata oleh anggota Pokja yang tadi Mhm. sanitasinya kurang dan rumahnya layak dibantu, kita bantu. Itu 10 keluarga yang sudah 10 keluarga dibantu yang sudah melalui dibantu. program Kampung KB ini. Oke, jadi memang upaya pencegahan preventif itu sebenarnya bisa kita lakukan Iya, ya untuk mencegah bertambahnya jumlah anak stunting. heeh. Dan pencegahan ini sudah cukup maksimal nggak sejauh ini, Bu? Bisa dibilang berapa ya Bu Sri ya? Kalau dari persentasenya berapa, Bu? Kalau persentasenya saya nggak berani katakan 100% ya, Ya, tapi mungkin mendekati kali ya, Bu ya. sekitar 50-60 lah Bu. Oke, Heeh. 50-60% ya. Tapi lebih dikuatkan lagi dengan adanya program stunting sekarang Iya, ini. betul, betul sekali. Nah, menarik pendengar Kardopa ketika kita bicara soal stunting, ketika jumlah angka stunting anak ya, khususnya itu sudah cukup tinggi, upaya pencegahan itu memang harus dilakukan dari awal. Tadi menarik Ibu Ani bilang bahwa sebenarnya kita bisa lakukan ketika ada informasi itu sampai kepada catin, calon pengantin ya. Karena ketika calon ibu mendapatkan informasi yang cukup gitu ya, maka akan melahirkan anak-anak yang punya kualitas yang baik gitu ya Bu ya. Tapi kalau bicara soal pengobatan, anak stunting bisa diobati nggak Bu? Tidak ya. Nah itu dia. Karena tidak diobati artinya sebenarnya pencegahan itu harus Mencegah. lebih ini ya, Harus intervensi terhadap pencegahan itu harus dilakukan gitu ya Bu. Iya, Setuju. melalui gizi, melalui sanitasi, Mhm, mhm. pengasuhan gitu. pengasuhan yang baik. Pengasuhan. Sebenarnya Oke. kuncinya juga ya saya lihat kekompakan ibu dan ayah dalam pengasuhan anak itu harus kompak, harus sejalan ya kan. Gimana pertumbuhan anak mau bagus kalau orang tuanya juga kurang kompak Mhm, oke. dalam Jadi mengasuh anaknya. Oke, jadi dari awal ketika mereka memutuskan pasangan ini memutuskan ingin menikah, ya Mhm. informasi-informasi ini harusnya sudah sampai ke mereka ya. Iya, harapannya Oke, seperti itu. Melalui ini oke, juga ya pendengar Kardopa bisa iya, mungkin betul. disampaikan ke tetangga atau ke keluarga Mhm, kalau pencegahan stunting itu penting dari program-program pemerintah misalnya kan apa ya calon pengantin ya edukasi calon pengantin bagaimana sih menikah ya usia kalau ada menurut BKKBN itu usianya 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. oke, itu yang idealnya seperti Iya. itu ya Ibu ya. Tapi bicara soal Catin, saya dapat kabar katanya nih Bu Sri, Binjai ini yang termasuk yang terbaik untuk informasi atau apa nih soal Catin ini Bu. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita juga. Baik, terima kasih Mbak Retno. Memang kalau untuk catinnya ya di Kota Binjai ini kayaknya mungkin udah dikenal juga sampai ke tingkat nasional ya, karena sudah beberapa daerah pun kadang ada yang datang kemari ingin Mhm. melihat bagaimana lah pembinaan tentang Catinnya tadi di Kota Binjai. Jadi khusus untuk Catinnya sendiri itu kita sudah punya perwal. Perwalnya itu nomor 39 tahun 2017. Itu Mhm. awal terbentuknya. Jadi setiap calon pengantin yang ada di Kota Binjai mereka harus mengikuti pembinaan di kantor KB. Jadi nanti di sini itu ada psikolog, kemudian ada dari BNN-nya, kemudian juga ada dari anak genre, Oh juga ya. dari dinas kesehatan. Jadi mereka diberi pembekalan lah bagaimana efeknya apa itu tentang narkoba gitu. Mhm. Karena kan banyak perkawinan tadi yang gagal gitu ya, terjadi perceraian gitu KDRT akibat narkoba. Jadi Mhm. mereka dibekalilah dengan sosialisasi bahaya narkoba itu seperti apa, kemudian di tes urin juga, tes urin apakah positif atau negatif. Karena banyak
yang pasangan ini kalau calonnya itu pemakai tapi dia tidak tahu kan Betul, gitu. betul, Jadi betul. setelah menikah baru ketahuan. Jadi Mhm. seandainya dia diperiksa positif ya dipanggil kedua orang tua, dua-dua yang pihak laki-laki dan yang pihak perempuan supaya dibuka biar tahu. Kemudian Hmm. bukan berarti kita tidak tidak Bukan berarti membenarkan. digagalkan pernikahannya, Bu, Tidak, ya? mereka tetap apalagi udah undangan beredar mungkin ya kan. Betul, Itu betul. jadi tetap mereka bisa melaksanakan pernikahannya, tetapi mereka inilah ke kantor BNN lah. Jadi Mhm, diberi mhm. pembinaan gitu supaya dia sampai benar-benar tidak makai lagi lah gitu ya. Karena kan memang bisa berdampak juga ke mereka. Yang penting sudah tahu kedua belah pihak tadi, tidak ada dusta di antara kita ya kan. Ini sudah Oke. menikah baru, tahunya kok ini narkoba itu. Jadi Kalau tahu gitu nggak terbuka. mau aku nikah sama Heeh, dirimu karena gitu dia lah tidak ya. mau bilang ya kan. Tapi ada juga memang yang pasangan itu dua-dua, dua-duanya Hmm. pemakai. Oke. Nah, itu kemudian yang wanita itu disuntik anti tetanus lah gitu kan, supaya Mhm. sehat. Kemudian juga ada penyuluhan dari psikolog kita. Oke. Bagaimana menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang sejahtera, sakinah, mawaddah gitu ya. Kalau yang muslim itu. Warohmah Jadi, begitu ya, Bu? Mhm. karena kan memang kalau masa pacaran itu memang masa yang indah-indah gitu ya kan. Betul, masih palsu itu semua ya, Bu, ya? Tapi ketahuannya setelah menikah itu Betul, betul, biasanya. betul. Bulan pertama masih oke, baru masuk Mhm. bulan kedua sudahlah Agak nampak rentan gitu ya, keluar Bu, ya? dia semua asli-aslinya tadi kan. Jadi itu. Jadi kemudian sekarang pun sudah ada program LCMIL itu, elektronik siap nikah dan siap hamil karena Oke. banyak yang calon pengantin ini belum siap dan menjadi seorang ibu ya. Jadi nanti Apakah setelah mungkin ada hubungannya dengan pernikahan usia dini? benar, bisa juga Hmm. seperti itu. Tapi sebenarnya pemicu dari pernikahan dini itu juga karena yang mungkin sudah duluan itu Sudah mungkin jadi terjadi begitu ya, Bu, ya? terjadi. Jadi ya mau tak mau juga harus menikah. Yang seperti itu kan dia belum siap untuk menikah sebenarnya Betul. karena terpaksa. Jadi dia udah siap melahirkan dia nggak peduli dengan anaknya. Mhm. Bisa terjadi anak terjadi stunting kan, bisa Betul. juga itu penyebabnya. Ya, jadi kalau stunting ini sebenarnya multifaktor ya, Bu? Kalau dilihat dari pencetusnya ternyata banyak hal. Ya, Banyak, Bu, ya? ya banyak. Mulai Oke. dari ibu hamil, Ya. Baik, jadi upaya pencegahan yang sudah dilakukan itu luar biasa ya, dan Binjai sudah menerapkan itu. Kalau dilihat dari case yang ada, Bu, kenapa jumlah yang tertinggi itu penyebabnya apa di Binjai? itu sudah jelas dari ini ya pengasuhan ya, yang bisa juga pengasuhan dari itu makanan yang tidak kurang bergizi gitu Mhm. kan. Makanya biasanya yang stunting tuh banyak di yang keluarga kurang mampu ya Mhm. sepertinya gitu. Karena kalau udah yang mampu pasti makan yang bergizi udah pasti. Oke. Nah, Ini kita coba kasih pemahaman ke masyarakat. Sebenarnya makanan bergizi itu tidak harus mahal, begitu ya, Bu, ya? ya Makanya ada dibentuk dapur sehat atasi stunting ini ya, Bu, ya, ya. Dasar. Boleh cerita seperti apa dapur ini? Maksudnya seperti apa sih dapur sehat atasi stunting ini, Bu? Apakah memang makanannya harus memang ada standar tertentu kah? Atau memang ada tim ahli khusus di sana? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Kalau dapur sehat atasi stunting ini sebenarnya tujuannya untuk pemanfaatan makanan lokal setempat. Bahan pangan lokal ya? Bahan pangan Oke. lokal yang ada di lingkungan tersebut itu yang kita olah, kita masak, disajikan untuk keluarga kita. Nggak mesti yang mahal-mahal ya kan. Terus Kota Binjai sendiri kan banyak tahu, produk tempe, Gitu. sayuran ya Ya, kan. tahu Binjai enak loh, Bu. Terus, ya. Bisa kita manfaatkan. Ikan Mhm. juga banyak ya. Oke. Mungkin kalau kita sendiri BKKBN Dapur Sehat Atas Stunting ini bukan tujuannya sebenarnya untuk anak stuntingnya, tetapi untuk keluarga yang berisiko stunting. Siapa aja mereka? Pasangan usia subur yang hamil, ibu Oke. hamil ya Mhm. kan? Artinya bisa dideteksi pada saat ibu hamil, itu bisa diketahui janinnya ini Kalau beresiko atau standar tidak. yang kita pakai diukur melalui kayak ininya, Lengan. lingkar lengan Lingkar si lengan ibu ibu, ya. iya Oke. kan. Dan bekerja sama dengan bidan ataupun petugas kesehatan yang ada di wilayah tempat ya, mengukur lingkar lengan atas. Nah, kalau dia standarnya kan 23,5 ya. Kalau di bawah 23,5 cm berarti kita kategorikan dia bumil cake. Bu Milkek, Nah, ibu hamil. kekurangan energi kronis, gizi kronis, Oke, gizi. oke, Nah, oke. jadi dari situ nanti kan mereka diberikan makanan pendamping ASI untuk yang ibu melahirkan ya. Mhm. Diberikan makanan misalnya ada susu ibu hamil, Makanan tambahan. ada roti. Iya, Nah, oke. kalau dari kita sendiri
program Dapur Sehat ini adalah bagaimana pengolahannya, Bu. Itu yang ditekankan di Dapur Sehat, bukan makanannya. Oke. Pengolahannya misalnya gimana ya, menyajikan masak sayur bayam itu harus berapa, gimana mencucinya, seperti Betul. itu. Proses perebusannya juga itu harus Iya, diperhatikan. pengolahan. Nah, yang sudah kami laksanakan itu kita panggil nih sasarannya. Nah, ada kan dapur sehatnya sudah dibentuk satu tempat di rumah warga itu sendiri ya. Oke. Nah, dipanggil kelompoknya, ibu hamilnya, ibu yang punya balita, ibu yang pasca salin yang ibu menyusui ya. Nah, dipanggil ke sana, diajarin gimana cara pengolahan makanannya. Nah, Oke. dari sana kan kita bekerja sama dengan ahli gizi yang ada di dinas kesehatan atau yang ada di puskesmas tempat. Dengan mereka ahli gizi ini yang mengajari ya, menyarankan gini pengolahannya seperti ini, berapa lama harus dimasak, apa yang nggak boleh digoreng terlalu lama, direbus terlalu lama seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi Oke. perbincangannya karena tadi saya juga lagi-lagi dapat bocoran lagi nih. Ternyata pendengar Kardopa bahwa ibu-ibu di Binjai itu punya kreativitas yang luar biasa. Jadi kalau biasanya ibu memberikan makan kepada anaknya, misalnya ikan lele gitu ya, Iya. digoreng saja. Tapi di Binjai, ibu-ibu di sini kreatif sekali. Mereka mengolah lele itu menjadi nugget, ikan nugget bahkan abon dari ikan lele. Benar Bu ya? Abon. Abon ya. Oke, nanti kita akan bahas itu tetap bersama kami dalam spesial talk show bersama Dinas PPKB Binjai sesaat lagi. Kardopa satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Saya Retno Yunita masih bersama dengan dua narasumber kita. Ada Ibu Sri Ismawati SH, beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi. Dan juga bersama Ibu Ani Rizky Nasution STRCAP, beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Binjai. Ya, dan bagi Anda juga silakan masih menyimak perbincangan kami, terima kasih ya. Dan yang pasti tadi kita sempat gantung penjelasannya Ibu Ani terkait dengan pengolahan makanan yang sehat bagi anak-anak stunting di dapur sehat. Bisa dijelaskan tadi bagaimana proses pengolahan, kemudian sudah berapa lama ini berjalan? Dapur sehat ini sendiri tahun semalam ya, 2022 di launching. Oh, jadi baru sekali ya Ibu ya? Iya. Sudah hampir Sesuai 1 tahun sejalan dengan belum? program stunting lah ya. Oke, ya. Yang kita terapkan khususnya di dapur sehat Anggrek ya, Kelurahan Limosunde ya. Ini saya ambil contoh di Kelurahan Limosunde, itu pemanfaatan makan lokal yang kalau bisa ya non beras ya. Oke. Kan kadang anak-anak itu kan kalau disajikan dengan makanan utuh banyak yang nggak suka. Jadi kita mikir apa ya yang dibuat supaya lebih menarik, supaya anak-anaknya nggak bosan gitu. Jadi bisa aja contohnya kemarin kita buat abon ikan dari ikan tongkol, ikan lele, nugget lele dipadukan dengan daun kelor. Karena kan kandungan gizi daun kelor ini bagus sekali bagi bagus kesehatan. untuk Benar. anak-anak. Betul. Nah, untuk ibu hamil juga kemarin ada dari pakarnya sih ya. Kalau saya bisa dibilang bukan pakar karena yang kita libatkan dalam pembentukan dapur sehat ini selain ahli gizi, kita ambil dari PKK, juga dari tokoh masyarakat yang memang hobi masak. Yang hobi untuk sesuatu hal yang baru, mencoba yang baru. Betul. Nah, karena kalau kita nggak pakai melibatkan yang bisa mengkreasikan makanan, kayaknya kurang wah. Betul. Dan inovatif ini menarik ya, karena memang anak-anak kurang doyan sayur, kurang doyan makan ikan juga. Ketika diolah seperti itu mungkin akan lebih memudahkan. Kalau kita kan misalnya puding ya, kemarin itu yang terakhir kita buat puding dari tepung beras sama susu Milo. Nah, itu agar-agar ya. Ya. Nah, itu bisa juga karena ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan gizi yang lain juga di dalamnya. Kalau seperti itu anak-anak kayaknya suka, habis. Oke, iya. Jadi memang kreativitas dan inovasi itu perlu sekali ya. Awalnya dari situ kita lihat karena kalau kita kasih nasi utuh susah. Oke. Contohnya sendiri anak kita sendiri ya Bu. Betul, Kita betul. sendiri kalau membujuk untuk makan aja masih susah, Betul. apalagi anak orang kalau kita yang nyuapin ya kan. Betul. Dan ini bisa jadi percontohan juga buat ibu-ibu lain yang sedang mendengarkan kita, bagaimana sebenarnya membuat inovasi dari olahan bahan pangan yang sebenarnya juga gampang sekali untuk kita dapatkan. Iya. Tapi kalau tadi ada ikan lele, ikan tongkol, ada ubi juga yang diolah? Ada. Ubi juga kita kemarin sudah buat
juga bubur ubi, Mhm. kemudian ada kayak bola-bola ya, bola-bola ubi. Isinya di dalam ada coklat, depannya keju. Waduh, itu Itu anak-anak juga suka. pasti suka, Mhm. padahal dalamnya ubi. Oke. Kalau itu kan tetap juga ada menunya dari ahli gizi, sesuai juga dengan standar yang dianjurkan oleh ahli gizi. Karena kita kan nggak bisa buat sembarangan, apalagi untuk ibu hamil. Mhm. Kemarin itu berapa kalori yang harus diminum, apa aja yang nggak boleh dimakan, itu ada disampaikan ke ibu hamilnya, ada resepnya itu selama 1 bulan Mhm. dibagikan. Oke, baik. Jadi memang menu-menu itu semua disediakan juga ya, Karena BKKBN bukan memberikan makanannya, tapi pengolahannya. pengolahannya. Tapi bicara soal makanan pasti nggak akan jauh-jauh dari anggaran, gitu ya. Bolehlah dikasih bocoran, Bu Sri, bagaimana Iya. soal anggaran, sumber anggaran ini kan pasti dibutuhkan cukup banyak lah ya dalam pelaksanaan ini. Ini bagaimana support dari lintas sektor lagi kah atau bagaimana, Bu? Kalau sampai saat ini itu yang tertampung masih di anggaran APBN. Mhm. APBD sendiri belum ada. Jadi untuk saat ini masih itulah yang diberikan ke Kelurahan Kampung KB tadi. Itu pun masih 5 kelurahan yang tertampung. Sementara kita kan punya 15. Jadi 5 kelurahan Kampung KB yang telah launching dasar tadi itulah dapat anggaran untuk itu. Mhm. Per kelurahan itu ada 3,5 juta ya sekali kegiatan. Jadi dalam setahun itu ada 10 kali mereka pertemuan untuk praktek memasak tadi, dan setelah memasak nanti dibagilah untuk keluarga yang risiko stunting tadi. Jadi masih Oke. APBN. Jadi insya Allah ke depannya mungkin tahun depan mungkin sudah masuk itu yang 10 lagi jadi 15, karena kan memang baru terbentuk semalam itu yang 10 lagi itu Kampung Keluarga Berkualitas. Kalau mereka kan dari 2016, jadi mungkin Betul. sudah terdaftar di sana di pusat sehingga dianggarkan, dan launchingnya pun baru 5. Jadi mungkin nanti tahun depan itu akan ada lagi lah tambahan untuk 10 kelurahan berikutnya. Oke, sabar gitu ya, Bu ya. Oke, daftar Ditunggu saja antri. daftar antri. Karena banyak kan di Betul. Indonesia ini, bukan khusus untuk Binjai ya Benar, kan. benar, Sumatera benar. Utara aja sudah berapa kabupaten kota, berapa lagi yang lain lagi ya Benar, kan. dan Jadi anggarannya mungkin cukup besar begitu ya, Bu ya. lumayan banyak lah. Lumayan. Kalau untuk APBD belum ada. Tapi mungkin kadang ada juga dari pokja-pokja Kampung KB ya Bu Ani ya. Ada Oh, yang ada mandiri, swadaya juga. yang Oh, itu bisa cerita kreatif. sudah ada di Binjai? Kebetulan di Di Kampung KB Ilmu Sunde sudah berjalan. Dari anggota Pokjanya sendiri itu ada sunsunan ya, kalau kami bilang asoan juga. Iya, urunan ya. Urunan dari mereka itu kutipan 10.000 per anggota Pokja kan ada 30. Nah, Oke. 300.000 itu kita manfaatin, kadang beli beras. Nah, dibagikan ke 5 kilo dibeli, 1 kilo 5 kilo untuk 6 lingkungan. Jadi Oke. ada 6 ya. Ada 6, berarti 1 Itu kilo. setiap Oke. bulan dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu. Nah, mungkin belakangan beras itu ganti menjadi telur dan Ya, susu karena program stunting. betul. Nah, kalau yang pertamanya itu kita bagikan ke keluarga miskin, resiko stunting ya. Sekarang inilah kalau yang sudah berjalan juga sekarang kita fokusnya ke anak-anak balitanya. Misalnya pemberian susu, beli roti, juga es krim. Oke. Es krim yang disukai anak-anak Iya. usia 1 tahun ke atas ya. Kalau di bawah 1 tahun ke bawah kita hanya berikan telur. Oke, ini menarik sekali, bisa jadi percontohan juga ini Desa Percontohan Lima Kampung Sunde. Limau Sunde ya. Percontohan Jadi lah. luar biasa karena masyarakat dan anggota Pokja tadi juga mau melakukan swadaya seperti itu Iya. ya untuk kepentingan masyarakat kan begitu. Itu menarik dan memang bisa jadi percontohan buat kelurahan yang lain, Bu, di Kota Binjai ya. Role modelnya lah. Role modelnya benar sekali. Oke, lantas kalau bicara soal dapur sehat lagi, mungkin bisa kembali dijelaskan atau dashat ini. Sejauh ini meskipun mungkin baru dilakukan ya, Ibu ya, lebih kurang 6 atau 7 bulan, bagaimana pencapaiannya, Bu? Artinya ketika anak yang beresiko ini, wah ternyata pertumbuhannya lebih baik atau seperti apa? Karena memang baru 2 bulan ini. Oh, 2 kami, bulan ya? Oke. Kan ada jalan 6 bulan. juga. Heeh. Tapi sebelumnya yang kita lihat adalah perubahan. Masih ada. Makanan tadi juga sudah kita perhatikan ya, mungkin yang Karena kan betul kita terlalu banyak ya. yang hamil yang sudah kita hitung mudah-mudahan melahirkan anaknya sehat. Nah, yang sudah disebutkan
kita kan berikannya kepada Pada yang keluarga berisikonya. berisiko. Jadi sedikit tidaknya ibu tadi sudah mengetahui apa itu stunting ya kan. Nah, sebenarnya kan kenapa terjadi stunting karena dia nggak tahu apa itu stunting, belum familiar di masyarakat ya kan. Betul. Apa itu stunting? Di bayangan mereka itu gizi buruk, padahal berbeda ya Nah, kan. Ibu bisa jelaskan apa bedanya gizi buruk dengan stunting? Kalau stunting itu udah pasti pendek. Stunting pendek artinya tinggi badannya tidak ideal. Tidak sesuai tidak ideal dengan anak seusianya. Mhm. Tapi bisa diketahui nanti setelah mereka di usia sekolah. Oke. Itu lola ya kalau istilah anak sekarang. Heeh. Lemot ya. Kalau zaman kita dulu ya selalu tinggal kelas mungkin. Iya. Oke. Kalau Secara motorik akan berpengaruh nggak terhadap anak stunting ini? Motorik fisik pengaruh. pengaruh. juga. Seperti apa, Bu? Misalnya ya, kalau dia pendek mungkin dengan kawan-kawan yang lain agak tertinggal. Baik dari segi prestasi ataupun dari segi yang lainnya. Oke. Heeh. Mhm. Yang sudah dijalankan sendiri kalau di kampung KB di Kota Binjai juga ya kayak di Mencirin pun ya Bu ya aktif juga Bu mereka buat dapur sehat ini. Mhm. Misalnya pengolahan kayak mengolah nasi jadi bola-bola nasi, pergedel nasi, apalagi Bu kemarin yang dimasak ya. Ada juga saya lihat pakai tusuk-tusuk itu ya kayak es krim. Oh Itu ya, buat oke. mereka dikreasikan. Jadi, heeh, Seperti itu yang sudah berjalan. oke. Harapannya mungkin ibu hamil tadi sudah tahu, ibu menyusui tadi sudah mengetahui apa aja bahaya stunting kepada anaknya. Itu yang sudah apa ya, yang masih 6 bulan ini mungkin harapannya ke depan bisa lebih maju lagi gitu. Amin, itu harapannya ya. Jadi memang kalau dilihat dari progresnya ya sudah kelihatan begitu ya Bu ya, 6 bulan dan sudah dibentuknya dapur Dari dasar ininya ini. lah bisa dilihat lingkar lengannya. Mhm. Misalnya kan kalau kita ketahui dari awal kehamilan 1 bulan mungkin lingkar lengannya agak kurus ibunya. Nanti di usia kehamilan 6 bulan ada peningkatan. Lingkar Mhm. lengannya tadi yang kurang dari 23 cm naik jadi 24 atau 25. Oke, jadi jangan juga ini ya, kita coba meluruskan, mensatukan persepsi Iya, bahwa banyak ibu-ibu muda yang dalam kondisi hamil iya. pingin body goal. Artinya badan tuh tetap bagus gitu karena takut mungkin bobotnya akan bertambah. Iya. Tapi itu sebenarnya justru akan mempengaruhi pada si janin. Janin. Hmm. Kok saya takut gemuk. Yang penting sehat. Oke, nah karena kesehatan itu penting sekali ya Bu ya, apalagi buat calon ibu dan ibu yang saat ini sedang hamil. Ibu. Iya. Ya. Oke, baik kita sudah berada di sesi terakhir. Mungkin closing statement nih dari Ibu Sri dan Ibu Ani silakan. Boleh, Ibu Kalau duluan. dari saya itu, saya berharap lah ya seluruh OPD yang ada di Kota Binjai ini, ayo mari bersama-sama kita bergandengan tangan memajukan kampung keluarga berkualitas untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera serta menjadi keluarga yang smart lah ya, smart, kemudian juga mewujudkan visi dan misi Bapak Wali Kota kita menjadikan Kota Binjai yang maju, jaya, berbudaya dan religius. Keren. Iya, silakan Ibu Ani closing statementnya. Kalau dari saya sendiri, dari IPKB-nya, teman-teman penyuluh KB di Kota Binjai, ayo dong lebih semangat lagi, lebih bekerja ekstra untuk masyarakat Kota Binjai. Tunjukkan kalau kita itu ada. Karena keberadaan penyuluh itu memang tidak nampak, tapi hasilnya, manfaatnya kelihatan. Kita memang tidak bersumbangsih dengan uang, tidak bersumbangsih dengan apa, tapi kita melalui penyuluhan bisa loh merubah angka stunting yang banyak menjadi zero. Nah, harapan kita kan wujudkan Kota Binjai ini jadi zero stunting sesuai dengan harapan Pak Wali Kota Luar dan biasa. juga harapan ya. Presiden Jokowi ya. Oke, bolehlah kita beri aplaus buat kita semua yang hadir di Iya, sini. karena boleh juga yang saya buat salam penyuluh KB ya. Uh-huh. Karena semangat. Lebih semangat, sehat, semangat luar biasa. Oke, semangat luar biasa ya. Jadi meskipun tadi yang Ibu bilang actionnya kita mungkin nggak kelihatan, tapi hasilnya ya Bu ya, hasilnya itu nggak akan apa istilahnya Bu, hasil tidak Nggak instan dia, mesti agak ada proses yang harus melalui dijalani. proses dia. Tidak dikenal seperti bidan atau dokter ya kan. Mungkin baik. oh ya boleh ya saya nambah sedikit dia Bu. Ini sekalian kita promosi kepada warga Kota Binjai pada umumnya ya. Kalau sebentar lagi
kita akan ada pendataan keluarga. Jadi kalau ada kader kami yang berkunjung ke rumah ibu, mohon diterima karena mereka akan melakukan pendataan keluarga. Itu sangat besar manfaatnya untuk pembangunan Kota Binjai. Oke. Mungkin yang tanya nanti tentang pertumbuhan anak, pertumbuhan KB, Mhm. alat KB yang dipakai. Nah, ini mohon diterima ya. Oke, jadi warga Binjai juga harus kooperatif ketika tim datang ke rumah ya. Jangan diusir dong petugasnya gitu. Curhat ya, Bu. Karena mendukung kader-kader di lapangan nanti mungkin dari 1 Juli sampai 31 Juli. Oke, baiklah Ibu, terima kasih Ibu Sri dan Ibu Ani. Ini adalah bagian sebenarnya bentuk sosialisasi juga yang kita lakukan untuk melakukan pencegahan resiko stunting di Kota Binjai khususnya, begitu Ibu ya. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya akhiri? Hari Keluarga Nasional, ya silakan. Hari Keluarga Nasional mungkin nanti pada tanggal 29 Juni ya, Mhm. untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Sri ya atas waktunya dan Ibu Ani. Sukses untuk program-program yang saat ini sedang berjalan. Terima kasih juga untuk Kardopa FM yang sudah mengundang kami. Oke. Sering-sering ya. Kami dengan senang hati, Bu. Baik, pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu spesial talk show kita bersama Dinas Penyuluhan Penduduk Keluarga Berencana yang disiarkan langsung dari Jalan Cut Nyadin nomor 102 Binjai Timur. Saya Retno Yunita dan juga narasumber kita ada Ibu Sri Ismawati SH. Beliau adalah Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Informasi bersama dengan Ibu Ani Rizky Nasution STRK. Beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jaga selalu kesehatan keluarga karena sakit itu mahal. Selamat siang, sampai jumpa. Berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Ayo cegah stunting. The best music and information. Cardo Radio.